Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ummul Qura MPD sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia, Bapak atau Ibu dan teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat karunia-Nya. Saya bisa menyampaikan pidato pada waktu yang singkat ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuraini Ramadhania. Saya ingin menyampaikan pidato terkait keberagaman budaya Indonesia. Jika kita membicarakan mengenai budaya Indonesia, maka tentunya tak akan habis waktunya untuk membahasnya. Karena memang negara kita ini terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Dalam negara kita ini, jika kita mau menghitungnya, maka akan terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda, baik dari segi pakaian adatnya, bahasanya, tariannya, senjatanya, dan masih banyak aspek lainnya. Yang jelas, saking banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut tak akan bisa kita hitung dengan hitungan jari. Namun sayang, dalam sebuah survei terbaru nampaknya telah banyak juga kebudayaan kita yang terancam punah, bahkan beberapa diantaranya telah punah. Tentunya ini sangat memprihatinkan, dan bila ini dibiarkan, bukan hal yang tak mungkin semua kebudayaan asli memiliki bangsa kita akan menghilang, digantikan dengan kebudayaan asing. Berhubung dengan seni dan budaya, negara kita adalah negara yang kaya akan budaya dan juga kaya akan bahasanya. Karena negara kita terdiri dari banyak suku, bangsa, dan kepulauan, jika kita mengkajinya, memang kita sekarang ini tak lagi hidup di zaman yang kuno dan statis. Namun sekarang ini kita sedang hidup di tengah kehidupan yang dinamis, yang harus akan mengikuti perkembangan zaman. Namun nampaknya akibat hal tersebut itulah tanpa kita sadari, kita sebenarnya telah dibodohi, yang jika dibiarkan berlanjut-lanjut akan membunuh kebudayaan kita sendiri, terlebih lagi karena mental generasi muda sekarang yang begitu mudahnya menerima kebudayaan asing, meski terkadang kebudayaan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya kita. Meski budaya awalnya dikenal sebagai kekayaan zaman yang tidak akan pernah habis di lekang zaman namun nampaknya hal itu tidak lagi berlaku untuk zaman sekarang. Karena sepertinya kita sekarang ini seringkali menemukan kebudayaan yang dulu sangat populer, semakin hari semakin mulai terkikis dan mulai tak nampak lagi. Sehingga memang untuk mencegah hal tersebut mulai merembet ke budaya-budaya lainnya. Satu hal yang harus dilakukan tentunya adalah melakukan perubahan, dan perubahan yang saat dilakukan tentunya kita sebagai generasi muda memang memiliki fungsi dan tugas sebagai generasi penerusnya. Karena jika bukan generasi muda, lalu siapa lagi yang akan peduli akan keberlangsungannya budaya kita? Sehingga satu hal kecil yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mencintai budaya
bangsa kita sendiri dibandingkan dengan kebudayaan dari negara lain. Meskipun kita tinggal di negara dengan beragam budaya, kita tidak boleh sembarangan menjelek-jelekan budaya orang lain. Itu adalah suatu perbuatan tercela dan dapat mengakibatkan perpecahan. Kita sebagai makhluk hidup harus menghormati satu sama lain agar terciptanya keharmonisan. Begitu pula dengan kebudayaan yang harus kita lestarikan dan hormati. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan memotivasi untuk kita semua untuk memulai mencintai budaya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.